Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Satria Wijaya dalam perkuliahan Bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi. Dalam kesempatan ini pula ada satu materi yang akan saya jelaskan kepada Anda semua, yaitu tentang dasar-dasar terampil berbicara di depan publik atau di depan audiens. Sebelum itu, bagaimana kabar Anda semua? Apakah dalam keadaan baik-baik saja? Saya harapkan Anda semua dalam keadaan baik-baik saja dan juga semangat mengikuti jalannya pembelajaran tentang terampil atau dasar-dasar terampil berbicara di depan publik atau audiens. Sebagai pengantar dalam pembelajaran kali ini, kita coba memahami fungsi bahasa atau fungsi berbicara sehari-hari kita, baik sebagai media atau sarana bahkan aktivitas kita sehari-hari dalam berbicara dengan orang yang ada di sekitar kita, mungkin itu teman kita ataupun bahkan siapapun di sekeliling kita, atau berbicara dalam tugas atau tujuannya secara formal, situasi formal untuk menyampaikan hal-hal yang sifatnya resmi di depan audiens kita. Dalam hakikatnya, berbicara merupakan aktivitas yang paling sering kita lakukan di dalam aktivitas kita sehari-hari. Berbicara merupakan bentuk atau cara kita atau seseorang dalam mengungkapkan pikiran, ide, gagasan, perasaan, ataupun bahkan digunakan untuk menyampaikan suatu pesan kepada orang lain. Nah, dengan aktivitas berbicara, ternyata banyak hal yang akan didapatkan oleh si pembicaranya maupun si penerima pesan atau pendengarnya. Ya, karena memang dalam sistemnya itu ada yang berbicara, ada yang menyimak sebagai mitra dalam berbicara untuk mendapatkan pesan dari si pembicara, ada medianya, ada alat komunikasinya gitu ya, ada cara dan teknik bahkan pendekatan yang bisa digunakan oleh seseorang dalam berkomunikasi, dalam praktek berbicara di depan audiens. Artinya sampai dewasa ini atau kita sekarang ini ternyata berbicara itu bukan sekedar kemampuan yang secara alami saja yang ada di dalam diri seseorang. Bahkan keterampilan berbicara ini memang harus ditanamkan, bahasa kita diinstal di dalam diri kita supaya kita terampil dalam berbicara. Tujuannya yaitu tadi, ketika kita berkomunikasi, yaitu dengan berbicara, menyampaikan ide, gagasan, perasaan, pesan gitu ya, dalam bentuk kata-kata yang kita lisankan, yang kemudian didengar oleh audiens kita. Nah, ternyata kalau berkaitan dengan hal demikian, artinya ini masuk ke ranah profesional. Profesional dalam arti ketika berbicara sebagai keterampilan dan memang digunakan untuk tujuan atau aktivitas kita bekerja, berwirausaha, atau memang dalam kaitannya secara formal maupun non-formal di masyarakat. Nah, pada kesempatan kali ini saya menggunakan salah satu rujukan buku digital atau e-booknya dari Hari Wahyono gitu ya. Nah, di sini menyebutkan atau membahas tentang hakikat berbicara di dalam topik utamanya yaitu dasar-dasar terampil berbicara. Nah, artinya memang ketika kita jadikan keterampilan berbicara ini memang sebagai ilmu, sebagai suatu ilmu yang memang harus kita pelajari, artinya banyak hal nanti yang akan Anda dapatkan, yang akan Anda pahami. Di antaranya yang pertama adalah hakikat berbicara. Berbicara adalah tindakan mengeluarkan kata-kata atau bunyi dari mulut dengan tujuan menyampaikan informasi, gagasan, emosi, atau instruksi kepada orang lain. Ini adalah bentuk komunikasi verbal yang paling umum dan menjadi salah satu cara manusia untuk berinteraksi. Nah, memang betul, ini bentuk komunikasi verbal yang umum dan selalu digunakan oleh manusia ketika berkomunikasi melalui aktivitas berbicara. Pada dasarnya ya berbicara itu seseorang menyampaikan huruf demi huruf, kata demi kata,
kemudian tersusun menjadi sebuah ungkapan ataupun kalimat-kalimat yang bermakna dan memiliki pesan atau tujuan yang ingin disampaikan oleh si pembicaranya. Kemudian melalui berbicara, seseorang dapat menjalin hubungan sosial, berbagi informasi dan mempengaruhi pendapat orang lain. Ini kalau kita dalam forum diskusi, seminar ataupun debat gitu ya. Kita akan mendapatkan informasi dan juga bisa memberikan informasi. Dalam bentuk debat katakanlah, kalau dalam bentuk debat ini bukan pertarungan ya, tapi perbandingan antar argumentasi si A dan si B, yang kemudian dapat dinilai argumentasi mana yang lebih kuat, yang lebih tepat, yang lebih jelas gitu ya. Nah, ini juga berakibat pada seseorang yang awalnya tidak terampil berbicara, akhirnya dia belajar berbicara dengan usaha yang keras, dia terus mengasah keterampilan berbicaranya, akibatnya dia bisa terampil dalam menyampaikan pesan melalui keterampilan atau aktivitas berbicara. Berbicara melibatkan beberapa komponen seperti berikut. Yang pertama, artikulasi. Artikulasi adalah cara mengungkapkan bunyi-bunyi bahasa dengan jelas dan tepat. Nah, artikulator itu ya bibir, lidah, gigi gitu ya. Itu semua artikulator yang bisa menghasilkan suara, menghasilkan bunyi. Yang kemudian, dalam berbicara, artikulasi yang baik memastikan setiap kata diucapkan dengan jelas, sehingga pendengar dapat memahami pesan dengan mudah. Artikulasi melibatkan gerakan lidah, bibir, gigi, dan rahang ya, membentuk suara-suara tertentu. Ya, suara-suaranya itu sebetulnya ya gabungan antar huruf gitu ya. Kalau kita belajar secara dasarnya ya, huruf dipadukan, huruf vokal, huruf konsonan gitu ya, dipadukan, bersatu padu menjadi sebuah kata gitu ya, yang kemudian terdengarlah sebuah kata tersebut yang menjadi bahasa seseorang dengan orang lain dalam aktivitas berkomunikasinya. Nah, kemudian tersusun pula menjadi sebuah kalimat yang diungkapkan secara lisan gitu ya, dalam beraktivitas berbicara tadi, dalam praktek berbicara tadi. Nah, ada makna dan juga ada pesan, sehingga kata kalimat yang diujarkan seseorang ke pendengarnya itu akan memberikan pesan, makna, dan berbagai macam tujuan yang hendak diinginkan oleh si pembicaranya. Bisa jadi itu mempengaruhi orang lain untuk melakukan tindakan, atau bahkan orang lain akan bersikap tertentu. Nah, ini dampak atau hasil dari praktek berbicara. Karena memang pada hakikatnya berbicara dalam menyampaikan ide, gagasan, informasi, perasaan kepada orang lain. Kemudian di antar orang tersebut akan terjadi perubahan sikap dan juga tindakan. Kemudian dalam komponen berbicara juga yang kedua ada fonasi. Fonasi adalah proses menghasilkan suara melalui getaran pita suara di laring atau kotak suara. Fonasi adalah dasar dari produksi suara dalam berbicara. Nah, ini fonasi. Kualitas suara yang dihasilkan selama fonasi dapat bervariasi tergantung pada ketegangan pita suara, aliran udara dari paru-paru, dan faktor lain yang mempengaruhi suara seseorang. Jadi dalam sistem di tubuh kita itu ya ada paru-paru sebagai sumber udara atau sumber suara gitu ya. Kemudian ada pita suara dan juga ada artikulator. Nah, itu sistem inilah yang menjadi suatu sistem, satu kesatuan sistem yang harus baik gitu ya, harus baik, dalam keadaan baik dan juga mungkin sehat gitu ya, dalam arti kita sehat, dan juga ketika kita gunakan semua komponen sistem ini dalam tubuh kita, paru-paru, pita suara dan juga artikulator, kemudian kita bersuara, menyuarakan sesuatu dalam bentuk kata-kata dan kalimat, itulah terdengar jelas atau tidaknya tergantung pada semua sistem yang digunakan gitu, yang sedang aktif.
Yang ketiga ada resonansi. Resonansi dalam berbicara merujuk pada penguatan suara yang terjadi ketika getaran suara melewati rongga-rongga tertentu di dalam tubuh seperti rongga mulut, hidung, dan dada. Resonansi adalah faktor penting yang mempengaruhi kualitas suara, membuat suara terdengar lebih penuh, kaya, dan kuat. Nah, itu resonansi gitu ya. Jadi ketika kita berbicara merujuk pada penguatan suara yang terjadi ketika getaran suara melewati rongga-rongga tertentu di dalam tubuh kita. Yang keempat ada intonasi. Intonasi adalah variasi nada suara saat berbicara yang digunakan untuk mengekspresikan makna, emosi, dan sikap. Intonasi di sini juga bisa mempengaruhi kata yang kita ujarkan. Ketika kata yang kita ujarkan dengan intonasi yang terlalu rendah, yang tidak terdengar oleh orang lain, bisa jadi kata atau kalimat yang kita ujarkan, pesan dan maknanya itu tidak sampai pada tujuannya, tidak sampai pada pendengar. Kemudian pengaturan tempo yang tepat membantu dalam menyampaikan pesan dengan jelas dan efektif. Nah, itu tadi. Intonasi yang kita gunakan, tinggi rendahnya suara yang terdengar oleh audiens kita itu bisa menentukan efektif atau tidaknya pesan atau kata kalimat yang kita ujarkan. Sehingga ketika efektif ya pesannya sampai. Itu indikator efektivitas dalam berbicara. Kemudian ada aksen. Nah, ini aksen yang mempengaruhi juga irama bahkan pesan yang sampai kepada orang lain. Aksen adalah karakteristik khusus dalam pengucapan yang mencerminkan latar belakang geografis, budaya, atau sosial seseorang. Aksen dapat mempengaruhi cara kata-kata diucapkan seperti intonasi, ritme, dan tekanan pada suku kata tertentu. Misalnya aksen British berbeda dengan aksen Amerikan dalam bahasa Inggris. Aksen bahasa Indonesia yang digunakan barangkali dari yang suku Jawa dengan suku Sumatera, suku Lampung gitu ya, atau suku manapun ada perbedaan karena berkaitan dengan aksen budayanya masing-masing. Namun sebetulnya bahasanya tetap satu, yaitu bahasa Indonesia. Bisa mempengaruhi intonasi gitu ya, bisa mempengaruhi resonansi gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah jeda. Jeda adalah saat-saat berhenti sejenak dalam berbicara. Jeda digunakan untuk memberi kesempatan kepada pendengar untuk memahami pesan yang kita ucapkan, pesan yang kita ungkapkan atau yang kita sampaikan kepada pendengar. Kemudian untuk memahami pesan, untuk mempengatur pernapasan atau untuk menekankan poin-poin tertentu. Jadi adanya jeda ketika kita berbicara itu bisa membantu orang lain untuk memahami pesan dari kita, atau bahkan kita sendiri yang untuk memahami pula apa yang kita sampaikan. Mungkin ada yang kurangnya atau mungkin ada argumentasi yang kurang tepat, itu bisa kita segera pikirkan gitu ya. Kemudian dengan adanya jeda juga bisa menunjukkan pergantian ide dan memberikan efek dramatis pada penyampaian pesannya. Nah, intonasi dan jeda ini sedikit sama kegunaannya. Intonasi tinggi rendahnya suara kita, atau ketika kita memainkan mimik wajah dan gestur tubuh ketika mungkin mengungkapkan sesuatu secara emosional gitu ya, itu juga bisa mempengaruhi dramatisnya hal tersebut, proses penyampaian pesannya yang akan dirasakan oleh pendengar kita. Kemudian ada durasi. Durasi adalah lamanya waktu yang dihabiskan untuk mengucapkan suatu bunyi, kata, atau kalimat. Nah, jadi ketika kita berbicara itu kan ada tinggi rendahnya suara, kemudian ada lama panjangnya kata dan kalimat yang kita ungkapkan. Durasi dapat digunakan untuk menekankan kata atau ide tertentu atau untuk menyesuaikan dengan ritme alami dalam berbicara. Durasi yang bervariasi juga dapat menambah dinamika dalam berbicara dan menjaga perhatian pendengar. Jadi kita bisa melihat
pendengar kita menyimak kita berbicara, kita juga melihat situasi dan kondisinya, apakah kondusif ataukah tidak, hingga kita tahu konteks di mana kita menyampaikan pesan ini akan sampai atau tidak, gitu ya. Jadi harus kita pahami ketika kita berbicara di depan audiens itu, kita lihat situasi kondisi audiensnya, hadirinnya atau orang-orang yang ada di depan kita, apakah dalam kondisi yang memang sudah siap untuk menerima pesan dari kita, atau kalau kita melihat ada sesuatu hal yang negatif atau sesuatu yang kekacauan, keributan atau ketidakkondusifan kondisi, gitu ya, itu bisa kita alihkan sejenak perhatian keluar dari konteks topik pembicaraan kita. Bisa kita tegur, kita sapa ulang, gitu ya. Kita berikan kalau kita menyampaikan berbicara di forum-forum seminar, bisa kita gunakan atau games ringan, gitu ya, atau apapun lah yang bisa jeda sejenak untuk mengalihkan perhatian orang, supaya ya tujuannya memperhatikan kita, gitu ya, mengalihkan sesuatu barangkali yang tadi yang tidak menarik menjadi menarik. Nah, itu adanya jeda, dan kita harus pandai untuk memahami kondisi atau situasi audiens kita. Kembali lagi berkaitan definisi berbicara. Berbicara adalah salah satu bentuk komunikasi verbal yang paling fundamental dan esensial dalam kehidupan manusia. Sebagai bagian dari proses komunikasi, berbicara melibatkan pengiriman pesan dari seseorang pembicara kepada pendengar atau mitra bicara dengan tujuan untuk menyampaikan informasi. Nah, dalam praktik berbicara, baik tujuannya untuk kita saat berbicara di depan audiens, di seminar, atau acara-acara formal lainnya, itu sebetulnya kita ada kerangka dasarnya. Kita berbicara ada kerangka dasar, ada bahasanya kalau kita ngomong di depan kamera ketika kita menjadi presenter, itu ada skripnya. Skripnya itu berisi kerangka agenda atau acara, gitu ya, atau kegiatan atau hal-hal yang akan kita sampaikan yang terstruktur, gitu. Jadi strukturnya, kerangka ini berkaitan dengan struktur dalam berbicara. Ada bagian pembuka atau opening, kemudian ada bagian body, bagian isi, gitu ya, kemudian yang terakhir ada bagian penutup, closing. Ada opening, ada body, isi, gitu ya, kemudian ada closing, penutup. Ada pembuka, isi, dan penutup. Nah, itu secara kerangka dasarnya. Nah, kenapa harus ada kerangka dasar dalam berbicara? Kerangka di sini sebagai patokan atau acuan ketika kita ingin menyampaikan sesuatu dalam praktik berbicara di depan audiens. Nah, kerangka di sini berisi yang pertama pembukaan. Pembukaan isinya sesuatu yang ibaratkan kita itu mengantarkan audiens kita sebelum kita menjelaskannya secara langsung, secara mendalam. Tetapi kita coba berikan isu-isu atau topik-topik yang ada di luar sana, di luar barangkali kalau kita lihat di media sosial, di pemberitaan, televisi, gitu ya, ataupun memang di masyarakat saat ini yang berkaitan dengan topik-topik yang akan kita jelaskan, atau kita mencoba beranalogi, gitu ya, atau kita mencoba mengaitkan dengan isu-isu terkini, gitu ya, berkaitan dengan topik kita. Tapi tidak langsung kita jelaskan di awal, langsung kita jelaskan tentang tentang pesan yang ingin kita sampaikan. Kita ingin mengajak orang lain untuk ikut dalam kegiatan tertentu, atau kita ingin menjelaskan tentang suatu ilmu pengetahuan, tetapi jangan secara mendalam ada di bagian opening. Lebih baik di bagian opening itu kita mengajak audiens kita untuk akan tertarik mempelajari, memahami, atau menyimak pembicaraan kita selanjutnya di bagian isi atau bagian body. Nah, kita bisa mengangkat isu-isu terkini, ataupun kita bisa mencoba mengaitkan topik yang kita bicarakan dengan keadaan di masyarakat, gitu ya, ataupun berita-berita yang sedang hangat diperbincangkan. Itu ada di bagian opini. Ya, secara
normal atau standarnya, di bagian opini itu kita tanya kabar, kita sapa gitu ya, kita sapa dulu audiens kita. Kalau audiens kita ini orang yang belum pernah kita temui, kita berkenalan dulu gitu ya. Kita kenalkan diri kita sampaikan tujuan dari pembicaraan yang akan kita simak bersama-sama gitu, itu apa kita sampaikan di bagian pembukaan. Kemudian kita senggol sedikit tentang topik utama yang akan menjadi pesan dalam pembicaraan kita di bagian isi bodinya. Nah, sehingga bisa kita buat juga struktur ataupun hal-hal yang akan kita sampaikan di bagian pembukaan. Katakanlah yang pertama saya menyapa audiens saya. Yang kedua barangkali untuk mengaktifkan daya simpati dan empati orang lain, simpati seseorang gitu ya, supaya menarik supaya pembicaraan kita menarik perhatian audiens kita siapkan pantun gitu ya. Cerita singkat gitu ya, bukan cerita yang panjang gitu ya, cerita singkat atau cerita pengalaman Anda bertemu dengan sesuatu, mengalami kejadian, boleh diselipkan di bagian opening, bagian isi gitu ya, bagian pembuka. Kemudian yang kedua, di bagian body atau isi. Nah, di bagian body dan isi inilah yang harus menjadi agenda utama dalam struktur berbicara kita. Bagian isi adalah bagian di mana kita menjelaskan secara mendalam pesan, teori ataupun topik utama yang sudah kita antarkan di bagian pembuka. Nah, gitu ya. Di bagian isi kita bukan sekedar mengantarkan lagi, tapi lebih ke arah mendalami. Kita mengupas, bahasanya mengupas topik judul utama yang ingin kita sampaikan. Kita kupas, kita jelaskan, kita informasikan kalau dalam durasi yang lama, barangkali ketika kita menjadi guru, dosen ataupun menjadi narasumber gitu ya. Artinya kan ada space waktu yang sudah kita ketahui. Kalau kita ingin berbicara selama 20 menit, artinya selama 20 menit itulah pesan-pesan utama atau secara mendalam yang kita kupas tadi kita jelaskan sejelas-jelasnya kepada audiens kita. Nah, untuk menyampaikan pesan supaya jelas didengar oleh audiens kita, ada pendekatan yang bisa kita gunakan. Yang pertama dengan pendekatan bahasanya itu, kalau dalam keterampilan bahasa itu ada istilah eksplanasi gitu ya. Kalau dalam teks itu ada teks eksplanasi. Nah, pendekatan eksplanatif atau eksplanasi di sini adalah proses seseorang menjelaskan sesuatu, menjelaskan ilmu pengetahuan gitu ya, menjelaskan sesuatu yang sifatnya definitif gitu ya, menjelaskan sesuatu yang bisa berupa arti makna suatu kata gitu ya, suatu hal yang ingin kita sampaikan, arti makna topik tertentu gitu ya. Kalau kita ingin menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan ilmu farmakologi, di saat inilah kita menggunakan pendekatan eksplanasi dengan pendekatan menjelaskan hal yang berkaitan farmakologi, fonologi dan apalah, bebas gitu ya topiknya gitu ya. Nah, sehingga pendekatan eksplanasi ini adalah proses memberikan penjelasan tentang suatu hal gitu ya, arti, makna, hakikat, definisi dan lain sebagainya, dengan tujuan orang lain akan tahu dari apa yang sudah kita jelaskan gitu ya. Yang kedua, kita bisa menggunakan pendekatan eksposisi. Nah, eksposisi di sini kalau jurnalis atau para jurnalis dalam mengumpulkan materi pemberitaan itu biasanya dia mencatat kronologis kejadian yang terjadi kemarin gitu ya, terjadinya kebakaran, terjadinya kecelakaan, terjadinya proses terjadinya gol ketika Bayangkara FC menjamu Persija Jakarta gitu ya, proses terjadinya gol gitu ya, itu bisa menggunakan pendekatan eksposisi atau proses kalau di sekolah itu ada teks prosedural gitu ya, kita memberikan
hal-hal yang sifatnya kronologis secara prosedural gitu ya, proses terjadinya sesuatu dari awal hingga akhir. Nah, itu pendekatan eksposisi. Jadi proses memaparkan sesuatu secara kronologis gitu ya. Nah, biasanya dalam penyampaian berita gitu ya, ataupun prosedur atau proses-proses terjadinya sesuatu. Ini bisa Anda gunakan. Kalau yang pertama tadi eksplanasi, apa yang kita bicarakan isinya adalah penjelasan. Kita menjelaskan sesuatu, pengertian, makna, arti gitu ya tadi ya, ataupun hal-hal yang bersifat hakikat ataupun definisi gitu ya. Yang kedua, eksposisi adalah kita memaparkan sesuatu secara kronologis. Yang ketiga, dengan pendekatan argumentasi. Nah, ini proses menyampaikan argumen, memberikan argumen atau memberikan pendapat terhadap suatu topik yang kita bicarakan. Nah, dalam berargumen ya tentu kita mencoba mengungkapkan sesuatu berdasarkan pemikiran kita sendiri. Contohnya, menurut saya kemarin harusnya kejadian itu bisa dihindari atau dicegah. Nah, itu menurut saya gitu ya. Kenapa? Karena hal tersebut hal yang bisa dicegah dan dihindari gitu ya, atau apalah yang bersifat opini gitu ya. Nah, argumentasi juga bisa bersifat fakta. Bukan hanya opini yang ada di pikiran kita saja. Fakta di sini kita mengungkapkan sesuatu berdasarkan pikiran kita, tetapi yang kita sampaikan itu logis, jelas dan masuk akal gitu ya, dan tidak bisa dibantahkan lagi oleh orang lain. Bisa juga kita gunakan referensi-referensi yang ada. Menurut Widodo 2021 mengungkapkan bahwa Indonesia akan menjadi negara yang hebat. Nah, itu menurut Widodo gitu. Kita sampaikan kembali penjelasan itu berkaitan dengan pemikiran kita sendiri, sehingga adalah dua opini, dua argumentasi yang jelas diterima oleh orang lain. Yang keempat, dengan teknik atau pendekatan deskriptif. Deskripsi di sini kita mencoba atau proses menggambarkan sesuatu, gambaran. Kita mengungkapkan sesuatu seolah-olah kita menggambarkan suatu tempat, suasana, bentuk gitu ya, benda kepada orang lain, sehingga orang lain pun dalam pikirannya akan tergambar sesuatu yang kita gambarkan. Jadi dengan pendekatan deskripsi ini tujuannya itu kita mencoba menggambarkan sesuatu gitu ya, bentuk, suasana ataupun suatu tempat kita gambarkan. Contohnya kemarin ya, tapi berbeda dengan narasi, nanti saya jelaskan, berbeda dengan pendekatan cerita. Deskripsi di sini kita memberikan pengalaman kita mengunjungi suatu tempat, katakanlah pegunungan gitu ya, pegunungan di mana ya, Gunung Lawu gitu di Jawa Tengah. Kita gambarkan bagaimana Gunung Lawu ataupun tempat wisata Gunung Lawu itu seperti apa, pohon-pohonnya gitu kan, situasi kondisinya kita gambarkan, warna warna langitnya gitu ya. Jadi seolah-olah kita menggambar sesuatu gitu ya, melukiskan sesuatu. Ini teknik atau pendekatan deskripsi. Yang kelima, teknik persuasi. Nah, teknik persuasi ini kalau tujuan kita berbicara di depan audiens itu untuk mempengaruhi, mengajak, memujuk gitu ya, ataupun memerintahkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Nah, pendekatan persuasi ini bisa digunakan kalau kegiatan kita sehari-hari atau aktivitas kita dalam berwirausaha. Kita mempromosikan produk gitu ya, produk, jasa dan layanan, itu biasanya menggunakan teknik atau pendekatan persuasi dengan tujuan kata ungkapan yang kita ungkapkan itu dengan tujuan untuk mempengaruhi orang lain untuk membeli barang yang kita promosikan, yang kita tawarkan. Nah, ini teknik promosi. Atau ketika politisi mengajak masyarakatnya untuk besok memilihnya gitu ya. Ketika pemilu, masyarakatnya diminta untuk memilihnya. Dengan teknik persuasi bisa jadi mempengaruhi, membujuk, mengajak, atau bahkan secara langsung memerintahkan
masyarakat untuk memilihnya dalam pemilihan umum gitu ya. Yang terakhir, yang keenam, teknik narasi atau pendekatan narasi. Ini bercerita, proses menceritakan sesuatu sehingga orang lain akan, ya ada juga memang pendengar itu lebih suka menerima pesan dengan cerita dongeng gitu ya dari orang lain gitu ya, untuk menangkap atau untuk mendapatkan informasi tertentu. Jadi berbicara bisa menggunakan berbagai bentuk pendekatan gitu ya yang bisa kita gunakan dengan tujuan agar pesan yang ingin kita sampaikan itu efektif sampai kepada pendengar kita, sehingga kita bisa menggunakan pendekatan eksplanasi gitu ya, kita menjelaskan sesuatu. Kemudian yang kedua, kita menggunakan pendekatan eksposisi, kita memaparkan sesuatu secara kronologis gitu ya. Yang ketiga, kita menggunakan pendekatan argumentasi, atau dengan secara prosesnya kita memberikan argumentasi pendapat berdasarkan opini maupun fakta yang kita sampaikan ke pendengar kita. Yang keempat, dengan teknik argumentasi persuasi gitu ya, persuasi supaya orang lain juga mengikuti seruan kita, arahan kita. Dan yang terakhir dengan teknik narasi gitu ya, eksplanasi, eksposisi, argumentasi, deskripsi. Deskripsi itu menggambarkan. Yang keempat adalah deskripsi. Kita menggambarkan sesuatu, kita menyampaikan pesan dengan menggambarkan sesuatu, tempat, bentuk, gitu ya. Kemudian persuasi tadi sudah mengajak orang lain untuk melakukan atau mempengaruhi orang lain gitu ya. Dan yang terakhir narasi, eksposisi, eksplanasi, argumentasi, deskripsi, persuasi, dan narasi. Jadi ada 6 pendekatan yang bisa kita gunakan. Yang terakhir tadi narasi dalam bentuk cerita. Kita menyampaikan pesan dengan pendekatan cerita. Kita bercerita supaya orang lain itu lebih nangkap gitu ya, lebih menghayati dan juga menerima pesan yang kita sampaikan. Jadi boleh kita pilih mana yang lebih tepat, lebih relevan, dan lebih mudah tentunya, dan lebih efektif kita gunakan ketika kita berbicara di depan audiens. Nah, sehingga dapat kita pahami ketika berbicara ada 2 hal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah kerangka atau struktur dasarnya. Ada opening, ada isi, ada closing, ada pembukaan, ada isi, ada penutup gitu ya. Bagian pembuka kita mencoba mengantarkannya dulu, prolognya dulu gitu ya, jangan langsung menjelaskan secara mendalam di awal, tetapi lebih baik kita mengaitkan topik pembicaraan kita itu berkaitan dengan hal-hal yang penting, hal-hal yang sifatnya bahasanya itu apa sih manfaatnya saya mengikuti pembicaraan ini, apa yang akan saya dapatkan, apa tujuannya gitu ya. Kemudian kita kaitkan dengan isu-isu terkini. Itu di bagian opening atau pembuka. Di bagian isi barulah kita secara mendalam kita kupas setuntas-tuntasnya topik pembicaraan kita. Kemudian di bagian closing itu bagian konklusi, proses menyimpulkan secara keseluruhan gitu ya. Nah, itu hal yang pertama, kerangka atau struktur berbicara. Yang kedua, kita gunakan pendekatan eksplanasi, menjelaskan sesuatu, pendekatan eksposisi, memaparkan sesuatu, pendekatan argumentasi, kita memberikan opini, fakta yang sifatnya logis gitu ya. Yang keempat, teknik atau pendekatan persuasi, kita mencoba mempengaruhi orang. Tujuan berbicara kita itu mempengaruhi, mengajak orang lain, atau bahkan memerintahkan orang lain untuk melakukan sesuatu, sehingga akan lahirlah sebuah sikap dan tindakan gitu ya. Yang kemudian yang kelima, teknik narasi, kita bercerita gitu ya, eksplanasi, eksposisi, argumentasi, deskripsi, persuasi, dan narasi. Jadi ada 6 gitu ya. Deskripsi tadi kita menggambarkan sesuatu, menyampaikan pesan melalui gambaran gitu ya. Itu gambaran. Kalau narasi kita bercerita. Nah, ini struktur dan juga pendekatan yang harus kita pahami ketika kita berbicara di depan audiens. Nah, itulah beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam pembelajaran kali ini.
tentang dasar-dasar dari terampil berbicara di depan audiens. Kalau secara prinsipnya, konsepnya, tentu berbicara itu ada komponen-komponennya, ada komponen artikulasi gitu ya, fonasi, resonansi, intonasi, tempo, aksen, jeda, dan juga durasi dalam praktek berbicara. Kemudian juga ada hal-hal yang sifatnya komponen struktural, komponen struktural atau komponen utama berbicara. Ada pembicaranya, ada pendengarnya. Kemudian ada struktur yang kita bangun supaya pembicaraan kita efektif. Kemudian ada pesan yang ingin kita sampaikan dan juga ada hal-hal yang menjadi media berbicara, yaitu alat, sarana, saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan secara lisan dalam berkomunikasi. Dalam konteks berbicara, media utamanya adalah bahasa yang didukung dengan suara, elemen nonverbal seperti gerak tubuh, gestur, ekspresi wajah atau mimik, dan juga intonasi. Nah, inilah yang harus kita perhatikan ketika kita berbicara di depan publik atau di depan audiens. Barangkali itu berkaitan dengan materi penjelasan saya hari ini dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat Anda pahami dan Anda praktekkan dalam praktek berbicara di depan audiens. Itu saja. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan lebih lanjut nanti, bisa lewat grup pembelajaran ataupun WhatsApp, ataupun dalam hal kaitannya Anda mengirimkan lewat email gitu ya. Itu saja, terima kasih semuanya. Dan terakhir, kita harus cermat juga dalam berbicara, karena berbicara pada hakikatnya mengungkapkan sesuatu melalui bahasa. Dan salah satu fungsi bahasa yaitu bisa sebagai cara untuk mempengaruhi sikap dan tindakan orang lain. Kalau bahasa yang kita gunakan baik, sikap dan tindakan orang lain pun akan baik pula yang kita terima. Itu saja, terima kasih semuanya. Kita akhiri pembelajaran atau pembahasan materi pada kesempatan kali ini tentang dasar-dasar ilmu terampil berbicara di depan publik atau audiens. Tetap semangat semuanya. Sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya, perkuliahan selanjutnya. Salam sehat, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.